Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kolaka Utara. Saya Ritme SPD, guru SD Negeri 6 Kodeoha. Saya Asdar SPD, guru SDN 11 Kodeoha. Saya Hernida Tahir SPD, guru SD 4 Pakue. Saya Mirnawati, guru SD Negeri 1 Pakue. Kali ini kami akan membuat video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, berperan sebagai supervisi, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Juga baik, luar biasa. Baik, Ibu. Saya di sini sebelum melakukan observer dalam coaching, saya akan menyampaikan beberapa penilaian dalam observasi nanti. Dalam percakapan nanti, Ibu semoga sudah memiliki 3 prinsip coach ya. Yang pertama ada pencitraan, yang kedua ada proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Apa Ibu sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah. Dan juga apa Ibu sudah memiliki 3 kompetensi itu coaching. Yang pertama ada kehadiran ilmunya, yang kedua pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan teknik bahasa. Gimana Ibu? Bisa? Bisa, Pak. Paham. Dan juga ketika melakukan coaching nantinya, tentunya harus melakukan alur buka dan ini rencana ya. Gimana bisa dipahami itu ya? Siap, paham, Pak. Oke. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching nantinya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang mudah. Bisa kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan dalam coaching tersebut? Iya, Pak, saya akan mengembangkan 2 kompetensi tentunya. Dalam hal ini adalah yang pertama saya akan fokus kepada mendengarkan aktif kepada coaching, kemudian juga saya tentunya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik kelas. Oke, baik Ibu ya. Dari tadi yang Ibu sampaikan tentang kompetensi dari coaching itu adalah pendengar aktif dan pengajuan pertanyaan yang berbobot. Iya, Pak. Kira-kira kompetensi yang lebih spesifik lagi Ibu ya yang akan dikembangkan nantinya apa itu Pak? Iya, Pak, saya di sini akan mengembangkan kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, Pak. Kenapa? Supaya saya bisa nanti menggali potensi coaching. Kemudian saya juga dapat menemukan nanti solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching dalam percakapan coaching nanti. Baik ya, mendengarkan dengan aktif ya, agar memang dapat memberikan potensi ya. Betul sekali. Memang dalam untuk menemukan solusi yang lebih baik yang dihadapi. Kemudian kira-kira indikator keberhasilan atau tolak ukur apa yang ingin dituju? Iya, Pak, tentunya indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama tentunya adalah nantinya saya akan menerapkan alur secara berikut. Kemudian saya akan menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan tentunya solusi atas permasalahan yang coach temui nanti pada saat percakapan coaching berlangsung. Baik Ibu, ya, terima kasih ya atas waktunya. Semoga Pak. apa yang paling diharapkan. Bapak Ibu sudah siap? Siap, Pak. Oke, silakan mulai proses coaching. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Ibu Hernida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat walafiat Bu. Oke, Maaf ya mengganggu waktunya. sama sekali tidak. Nah, tadi saya buka WA nih pagi-pagi, Bu Hernida WA saya. Katanya ada yang mengganjal, ada yang ingin diceritakan. Apa sih kira-kira yang mau diceritakan Ibu Hernida?
Begini Bu, tadi di sekolah ada salah satu siswi saya menyampaikan ke saya katanya pekerjaan rumahnya dicontek oleh si Andi. Si Andi ini saya kasih tugas, ternyata tugas PR-nya itu tidak dikerjakan di rumah. Terus, setelah saya selidiki, ternyata si Andi ini banyak bermain Bu. Jadi fokus pembicaraan kita hari ini adalah siswa ibu yang diberikan tugas tapi tidak dikerjakan sampai dia mencontek pekerjaan temannya di sekolah. Iya, Bu. Oke, dari percakapan kita hari ini nih Bu Herlida, apa sih yang ingin ibu dapatkan kira-kira? Begini Bu, saya perhatikan siswa saya ini ternyata dia kalau setiap saya kasih tugas dia tidak langsung mengerjakan di rumah, dia banyak bermainnya. Seperti tadi saya perhatikan kebetulan anak ini berdekatan rumah dengan saya perhatikan kalau saya kasih PR dia tidak langsung mengerjakan kalau pulang. Kayaknya anak ini saya perhatikan kayaknya dia tidak makan siang, dia langsung bermain. Makanya mungkin hal ini yang menyebabkan si Andi tadi tidak mengerjakan PR. Oh, jadi begitu ya Bu Hernida. Nah, kira-kira nih Ibu Hernida sudah pernah melakukan apa saja sih untuk membantu siswa ibu yang tidak suka mengerjakan PR ini? Yang pertama-tama Bu, saya biasa mewanti-wanti lewat WhatsApp, menyampaikan ke dia kalau tolong nak secepatnya pekerjaannya dikerjakan karena besok saya kan periksa Bu. Wah, luar biasa ya usaha bantuan yang telah dilakukan oleh Ibu Hernida. Nah, dari nasihat yang sudah Ibu berikan dan konsultasi serta usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh Ibu Hernida, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, di mana sih kira-kira posisi Ibu Hernida dalam percakapan tujuan yang ingin Ibu capai? Saya rasa Bu masih di angka 7 Bu. Oh, jadi Ibu masih ada di angka 7. Nah, kalau begitu Ibu Hernida kira-kira ingin menginginkan di angka berapa kira-kira? Saya ingin menginginkan di angka 9 Ibu. Oh, Ibu Hernida ingin berada di angka 9. Nah, sedangkan posisinya sekarang masih berada di angka 7. Nah, untuk mencapai posisi angka 9 ini, apa kira-kira yang Ibu Hernida bisa lakukan untuk membantu siswa Ibu tadi dalam mencapai angka 9? Begini Bu, sepulang nanti dari sekolah, saya akan WhatsApp dia. Kebetulan juga jika WhatsApp saya yang tidak dibaca, kebetulan anak ini berdekatan rumah dengan saya akan coba cek dia, menyampaikan ke dia agar PR-nya dikerjakan. Kemudian saya juga meminta bantuan orang tuanya agar supaya anaknya diingatkan bahwa dia mempunyai tugas dan harus diselesaikan malam ini juga. Oke, luar biasa ya usaha-usaha yang Ibu Hernida rencanakan untuk melakukan dukungan kepada siswa ibu. Nah, kalau menurut pengalaman Ibu Hernida nih, anak-anak ini sebenarnya senang diperlakukan bagaimana sih agar dia lebih fokus, rileks dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah? Dan saya perhatikan siswa saya ini dia kayaknya butuh perhatian Bu, makanya saya ambil metode seperti itu, memperhatikan dia, selalu mengingatkan kalau dia mempunyai tugas dan harus diselesaikan secepat mungkin. Saya lihat dengan cara begitu dia aktif mengerjakan pekerjaan rumah yang saya berikan tadi. Oke, dari hal yang tadi Ibu sudah jelaskan, ini mengobrol santai ya. Nah, dengan mengobrol santai dalam mencari solusi tadi, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh Ibu Hernida? Yang mana yang menurut Ibu itu yang paling ingin dikerjakan terlebih dahulu? Yang pertama yang ingin saya kerjakan terlebih dahulu itu tadi WhatsApp dia, mengingatkan. Kemudian saya akan langsung berkomunikasi dengan orang tuanya. Seperti itu. Nah, seperti itu ya Ibu. Nah, selanjutnya nih, kapan sih Ibu Hernida kira-kira akan melakukan tindak lanjut dari permasalahan ini? Insya Allah Bu, selesai hari ini saya akan melaksanakan kegiatan teknologi. Oke, betul sekali Ibu Hernida. Nah, supaya masalah segera terselesaikan dan tentunya anak ini bisa untuk mengerjakan PR-nya sesuai dengan apa yang telah diarahkan oleh Ibu Hernida. Nah, berdasarkan diskusi kita hari ini nih, apa sih yang Ibu Hernida ingin dapatkan dari obrolan kita ini? Yang ingin saya dapatkan dari obrolan itu yaitu pertama Bu, mendapatkan solusi atau bantuan, kemudian mendapatkan pemecahan dari masalah ini Bu. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan hari ini, rencana dan tindak lanjut yang akan Ibu
kembangkan nanti kepada peserta didik Ibu dapat berjalan dan terlaksana dengan baik ya Ibu. Ya, Oke, baiklah Ibu, sukses selalu. Semoga apa yang Ibu rencanakan hari ini dapat dilaksanakan secepatnya kepada peserta didik tadi, supaya siswa Ibu yang tadi itu bisa mengerjakan PR-nya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru. Oke Ibu, terima kasih. Kita akhiri dengan obrolan kita hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan dapat bermanfaat ya Bu. ya, Bu. Terima kasih juga Bu atas kesempatannya, atas waktunya untuk mendengarkan curhatan hati saya. Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indrawati? Ya, alhamdulillah lancar Pak. Oh, dari tadi percakapan tadi dengan Ibu Hermida terakhir, apa yang sudah Ibu lakukan dari percakapan tadi? Oke, tadi yang saya sudah lakukan pada proses coaching, saya sudah menerapkan prinsip coaching Pak, yaitu berupa kemitraan. Kemudian saya sudah melakukan proses kreatif dengan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi itu adalah mendengarkan aktif tentunya dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, ya. Oh, memang tadi kalau saya amati, saya bisa melihat dan Ibu sudah bisa menerapkan kompetensi sesuai dengan ya, catatan saya, di mana Ibu sudah melakukan 3 prinsip tadi dan 3 kompetensi yang tidak kalah pentingnya juga Ibu sudah lakukan alur tirta dengan baik. Oke, pertanyaan akhir Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Iya Pak, saya akan mengembangkan kompetensi yang tentunya adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin coach tadi merasa sedikit unek-uneknya itu begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan salah satunya adalah teknik stop. Nah, tadi saya tidak menggunakan teknik stop. Kenapa saya nanti kedepannya menggunakan teknik stop, supaya beliau lebih rileks. Dalam hal ini adalah coach dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dialami. Oke, baik Ibu ya. Jadi saya sudah tadi mengerti Ibu ya. Jadi memang sebagai coach itu memang tadi Ibu sudah menerapkan tidak hadir sebagai guru atau menggurui tidak tadi, tapi Ibu lebih pada curhat teman curhatnya. Jadi Betul sekali, Pak. jadi mengalir dengan apa adanya dan semua ada solusinya Ibu dapatkan ya. Iya Pak. Baik ya, semoga kedepannya tetap konsisten Ibu menerapkan alur ceritanya. Iya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu ya. Semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, alhamdulillah ya Ibu Hermida. Sebelum kita memulai proses coaching hari ini, di sini saya berperan sebagai pengamat tentunya atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu Hermida dengan si coach nantinya. Namun sebelum Ibu Hermida memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi saya harapkan nanti dalam proses percakapan Ibu Hermida sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu tentunya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, serta tentunya yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa ya Bu. Dan juga saya berharap kepada Ibu nantinya dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan proses coaching, Ibu Hermida juga jangan lupa menerapkan alur tirta ya Bu, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, dan juga tanggung jawab. Nah Ibu, itu adalah rubrik yang akan saya jadikan acuan nanti dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu Hermida, bisa dipahami? Ya Bu, paham. Oke, baik Ibu. Kalau begitu selanjutnya nih, sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Ibu? Ya tentu boleh. Baik, nah untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira kompetensi coachingnya mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, potensi yang ingin saya kembangkan ada 2 Bapak.
nanti mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik basi. Baik, luar biasa ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Nah, dari dua kompetensi ini kira-kira Ibu kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, nanti kompetensi yang spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Oke, baik Ibu, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci ya, bisa kita menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Nah, Ibu Ernida, untuk yang pertanyaan terakhir nih perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian Ibu yang ingin tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama bahwa nantinya saya menerapkan alur secara utuh, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke, baik ya Ibu. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses mengenai Tirta, kemudian ide-ide solusi dari Koci bisa tergali dengan sangat maksimal ya Ibu. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Kemudian kira-kira hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silahkan memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar ya Bu, sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu rencanakan tentukan tadi. Oke, sudah siap Ibu? Oke, terima kasih Bu. Oke, silahkan dimulai proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar hari ini Pak? Selamat siang, kabar baik, terima kasih. Apakah ada hal spesifik yang ingin kita diskusikan? Ya, sebenarnya ada satu hal yang ingin saya diskusikan dulu. Beberapa siswa saya di kelas terlihat kurang fokus ketika pembelajaran berlangsung, terutama pada mata pelajaran beberapa mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran matematika dan IPA. Ini yang membuat hasil belajar mereka tidak maksimal. Baik, itu topik yang penting. Fokus memang sangat krusial dalam keberhasilan belajar. Mari kita mulai dengan menetapkan tujuan. Apa yang ingin Bapak capai dari sisi coaching kita hari ini? Ya, jadi tujuan utama saya adalah menemukan agar peserta didik saya lebih fokus, terutama di beberapa pelajaran seperti pelajaran matematika dan IPA. Saya ingin mereka lebih terlibat dalam pembelajaran di kelas dan hasil akademik mereka meningkat lagi. Itu tujuan yang jelas. Sekarang mari kita masuk ke fase identifikasi. Menurut Bapak, apa penyebab utama dari kurangnya fokus siswa di dua mata pelajaran ini? Saya rasa ada beberapa faktor itu. Pertama, mungkin karena materinya cukup sulit dan abstrak, dan mungkin penyampaian materi juga saya masih monoton, terutama di matematika, di IPA. Mungkin masalahnya lebih pada bagaimana siswa memahami konsep yang diajarkan saya. Apakah Bapak sudah mencoba metode pembelajaran yang lebih bervariasi untuk melihat apakah ada perbedaan dalam keterlibatan mereka? Ya, ada beberapa siswa yang sepertinya lebih suka gaya belajar yang lebih aktif dan interaktif saat saya hanya memberikan penjelasan atau soal-soal latihan. Mereka lebih cepat bosan dan kehilangan fokus. Oke, baik. Bahwa Bapak sudah mengidentifikasi bahwa variasi dalam metode pembelajaran bisa membantu. Bagaimana dengan faktor eksternal? Apakah ada hal yang mungkin mempengaruhi seperti lingkungan rumah atau masalah pribadi siswa? Iya, saya sepertinya pernah saya mencoba beberapa kali menggunakan video itu atau alat peraga, dan
memang nampaknya mereka lebih tertarik. Namun saya belum melakukan secara konsisten. Ada beberapa siswa memang memiliki masalah di rumah, Bu, seperti orang tua yang sibuk dan atau tekanan ekonomi. Saya menduga hal itu juga membuat mereka kurang fokus di dalam kelas. Ini pandangan yang komprehensif, jadi ada beberapa faktor materi yang sulit, metode pembelajaran yang bervariasi, dan mungkin juga faktor eksternal dari lingkungan siswa. Sekarang kita masuk ke tahap rencana. Menurut Anda, menurut Bapak, langkah apa yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini, Pak? Saya akan mencoba lebih banyak menggunakan pendekatan interaktif dulu, ya, seperti permainan edukatif dan diskusi kelompok kecil. Saya juga berpikir untuk menggunakan lebih banyak media visual seperti video atau gambar untuk menarik perhatian mereka. Saya rasa itu rencana yang baik. Bagaimana dengan metode pembelajaran, Pak? Saya bisa lebih banyak berdiskusi dengan orang tua untuk memahami situasi di rumah mereka. Mungkin saya juga bisa mengatur waktu konsultasi khusus dengan peserta didik saya yang nampaknya lebih banyak mengalami masalah fokus, ya, agar mereka merasa didukung. Bagus, pendekatan interaktif bisa membuat siswa lebih terlibat. Apakah Bapak sudah mempertimbangkan cara untuk membantu siswa yang memiliki masalah di rumah? Ya, saya akan lebih mulai dengan merancang pembelajaran lebih interaktif, kemudian melakukan diskusi dengan lain berbagai metode yang aktif. Setelah itu saya juga akan mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk berdiskusi, kemudian bagaimana kami bisa bekerjasama untuk menyelesaikan. Itu langkah yang bijaksana, Pak. Mendukung siswa secara emosional seringkali bisa membantu meningkatkan fokus mereka di kelas. Bagaimana Bapak akan mengimplementasikan rencana ini secara lebih luas, Pak? Saya akan lebih mengamati perubahan fokus dan keterlibatan peserta didik saya di kelas serta melihat perkembangan nilai akademik mereka setelah metode baru yang diterapkan. Saya juga akan meminta beberapa siswa atau semua siswa meminta feedback atau dari siswa untuk tentang bagaimana mereka merasa dengan cara belajar baru ini. Cukup strategi yang komprehensif ya, Pak. Bagaimana Bapak akan mengukur apakah rencana ini berhasil? Ya, saya akan mengukur mereka ketika mereka sudah fokus, mereka berarti menandakan bahwa mereka sudah berhasil ya apa yang sudah saya laksanakan. Sistem pemantauan yang bagus. Sekarang mari kita masuk ke fase tanggung jawab. Siapa saja yang perlu terlibat dalam pelaksanaan rencana ini dan apa tanggung jawab masing-masing kan? Masing-masing. Saya akan bertanggung jawab untuk merancang, melaksanakan metode pembelajaran baru di kelas dan yang akan terlibat, insya Allah saya akan mencoba melibatkan pentingnya seperti kepala sekolah, rekan-rekan sejawat atau guru mata pelajaran agar lebih aktif lagi dan memfokuskan setiap peserta didik ketika dengan pembelajaran, agar guru lain juga bisa membantu dengan memberikan masukan dan berbagai pengalaman tentang pendekatan yang berhasil. Orang tua juga memiliki peran untuk mendukung peserta didik anak-anak mereka di rumah, terutama dengan memastikan suasana belajar yang kondusif. Baik, tanggung jawab yang sudah jelas ya. Untuk memulainya, apakah langkah pertama yang akan Bapak Ibu ambil dan kapan Bapak bisa melakukannya? Langkah pertama adalah menyiapkan rencana pembelajaran yang interaktif. Insya Allah saya akan lakukan mulai minggu depan dulu dan mengadakan diskusi dengan rekan-rekan guru, baik itu matematika, IPA atau kelas lainnya, itu mendapatkan masukan-masukan yang positif kepada saya dan saya insya Allah akan mulai Luar biasa, Pak. Tindakan konkret sudah direncanakan dan saya yakin ini akan membawa perubahan positif bagi fokus dan hasil belajar siswa. Kita bisa meninjau perkembangannya dalam sesi coaching berikutnya. Apakah Bapak merasa nyaman dengan rencana ini? Ya, saya sangat nyaman Ibu dengan rencana saya. Dan saya merasa optimis
Terima kasih atas bimbingan Ibu. Saya akan segera melaksanakan rencana ini. Sama-sama. Saya senang bisa membimbing Bapak. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada tantangan yang muncul. Semoga sukses dan saya tunggu kabar baik dari Bapak. Siap, terima kasih banyak Ibu atas percakapan hari ini yang cukup membuat saya senang atau bahagia. Lihat, Ibu, saya akan melaporkan dan insya Allah saya akan melaporkan hasil dalam waktu dekat bagaimana perkembangan pekerjaan saya. Sama-sama Pak. Semoga berhasil. Semangat. Ibu Hermida, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan yang Ibu lakukan dengan Koci yang terkait proses coachingnya. Ini sudah beberapa ada catatan yang sudah saya lakukan, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Ibu Hermida beberapa pertanyaan. Boleh ya Ibu saya mengajukan beberapa pertanyaan? Ya, boleh Bu. Oke. Nah Ibu Hermida, untuk pertanyaan yang pertama, ini apakah yang sudah Ibu Hermida lakukan tadi pada saat proses coaching? Untuk yang saya lakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti saya sudah terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang betul. Baik, betul sekali ya. Tadi saya sudah Ibu sudah sampaikan bahwa itu memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya Bu. Jadi di catatan saya Ibu Hermida memang sudah melakukan atau sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti dengan Ibu Hermida tadi ketika ngobrol itu merasa setara dan tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana tadi Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga saya lihat Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Nah, dari catatan yang sudah saya catat itu, saya lihat juga sudah terlaksana Ibu Hermida. Dan yang paling penting dari proses tadi itu saya mencatat bahwa Ibu Hermida sudah menerapkan percakapan dengan menggunakan alur tinta, di mana Ibu Hermida tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana tindak lanjut, dan yang terakhir tadi adalah tanggung jawab. Ya Bu ya, alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu Hermida tadi sudah melakukan proses coaching dengan sangat luar biasa Ibu. Terima kasih Bu. Nah, ini Ibu Her, ada pertanyaan terakhir berdasarkan dari hasil coaching yang Ibu lakukan tadi. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang Ibu Hermida yang akan dikembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin coach tadi merasa sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh ya Bu atau presence menjadi harapan Ibu Hermida agar bisa lebih dikembangkan. Dan saya berdoa deh semoga teknik Ibu ini juga bisa Ibu segera lakukan, maksimalkan ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya Ibu nanti dan coachingnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu Hermida nantinya ke depannya ketika memberikan proses coach dan bisa sesuai yang diharapkan dan sesuai dengan paradigma coaching ini, terutama dalam menggunakan alur kita secara berkesinambungan atau terus menerus ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas proses yang sangat luar biasa yang sudah Ibu Hermida lakukan hari ini. Mudah-mudahan Ibu Hermida ke depannya menjadi coach yang lebih baik terhadap proses-proses coaching selanjutnya Ibu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya Ibu. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Ya, alhamdulillah Ibu, baik. Ya, alhamdulillah baik Pak. Sebelum kita memulai proses voting hari ini, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coaching nantinya. Namun, sebelum Bapak memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi, agar Bapak juga tahu ya, nanti itu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, serta tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik kerasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak, ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk percakapan melakukan sebuah coaching Bapak, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik yang akan saya jadikan acuan dalam mengikuti Bapak. Bagaimana, bisa dipahami Bapak? Ya, alhamdulillah bisa Ibu. Oke, baik Bapak. Kalau begitu, selanjutnya ini sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Baik. Untuk pertanyaan pertama ini, Bapak kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, baik Ibu, terima kasih banyak. Jadi yang kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti pada saat proses coaching itu, yang pertama adalah menjadi pendengar yang aktif. Ya. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik kerasa. Baik, luar biasa. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, ini dari kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif agar dapat menggali potensi dan juga serta menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Nah Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir ini perihal indikator pencapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak uji dalam proses percakapan nanti? Ya, indikator yang ingin saya capai atau yang dituju dalam coaching nantinya itu menerapkan alur tirta Ibu ya, dengan runut dan mampu menggali ide-ide coaching agar mampu menemukan solusi. Ya, Baik, semua dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya mengenai tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses. Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya setelah ini silahkan memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau pencapaian yang sudah Bapak ikuti. terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Sudah siap? Siap. Silahkan dimulai percakapan. Assalamualaikum Ibu Mirna. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Kemarin Ibu WA saya ya, ada hal yang ingin disampaikan itu, permasalahan apa yang Ibu hadapi? Betul sekali Pak, saya sedikit ini punya ganjalan Pak, permasalahan yang tentang penerapan keyakinan kelas saya yang ingin saya terapkan di kelas tentang kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Lingkungannya Ibu ya. Iya. Baik Ibu ya. Kira-kira Ibu, apa yang bisa saya bantu untuk menghilangkan ganjalan tadi dan apa yang perlu kita capai dalam perbincangan ini? Tentunya Pak, saya pasti ingin memperoleh solusi dari permasalahan yang saya alami ini. Oh begitu ya. Kira-kira masih adakah yang ingin Ibu sampaikan tentang apa yang sedang mengganjal dan membuat ketidaknyamanan tadi? Saya ini ya Pak, saya mempunyai sedikit pengalaman yang tidak nyaman
saat menerapkan keyakinan kelas tentang kebersihan sekolah, terutama di kelas dan lingkungan sekolah saya. Banyak hal yang menjadi tantangan dalam menerapkan dan menyadarkan warga sekolah tentang pentingnya kebersihan lingkungan sekolah itu. Bahkan ada rekan guru Pak yang masih masuk mengajar, langsung masuk mengajar di kelas, walaupun kondisi kelas itu masih kelihatan kotor, masih ada bekas sampah yang berserakan di lantai, kemudian ada pemukis makanan yang berada di dalam laci meja. Nah, saya juga di sini merasa sedikit kesulitan Pak untuk menyampaikan kepada rekan guru tersebut secara langsung tentang kebersihan kelas sebelum masuk mengajar. Seperti itu Pak. Apa yang masih ada lagi Ibu yang Ibu rasakan? Masih ada Pak. Saya tentunya ingin menjadikan keyakinan kelas ini menjadi keyakinan sekolah juga di sekolah saya, sehingga sekolah saya ini nantinya tentunya akan benar-benar menjadi sekolah yang bersih dan lingkungannya menjadi enak dipandang. Oh gitu ya. Berarti ada dua permasalahan Ibu ya yang bisa kita simpulkan ya, dari yang Ibu sampaikan tadi. Yaitu yang pertama kesulitan dalam menerapkan pada siswa dan ketidakpedulian rekan guru dan kebersihan lingkungan. Itu ya. Ya benar Ibu ya. Benar Pak, kira-kira seperti itu yang saya rasakan saat ini. Kalau begitu, mari kita coba bahas ya satu persatu. Yang pertama, penerapan kebersihan lingkungan dan tanggung jawab siswa dalam melakukannya. Apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Yang sudah saya lakukan itu saya sudah membuat keyakinan kelas untuk kebersihan lingkungan, dan saya sudah mengajak siswa untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara mematuhi keyakinan kelas itu, seperti piket kelas. Kalau piket kelas, membersihkan kelas tentunya dengan teman-teman kelompok yang sudah ditugaskan, dan selalu membuang sampah tentunya pada tempat sampah, dan menjaga kebersihan bahkan setelah istirahat dan sebelum pulang ke sekolah. Oh ya, itu yang sudah Ibu terapkan ya. Iya Pak. Kalau dari yang tadi Ibu sampaikan yang sudah Ibu lakukan, dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa nilai ketercapaian dalam penerapan kebersihan kelas yang Ibu lakukan tadi dengan adanya Iya Pak, saya itu masih berada di posisi 7 Pak. Iya Pak. apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam mengoptimalkan program yang Ibu lakukan tadi? Saya itu masih merasa kurang optimal Pak, karena memang saya masih kesulitan dalam menumbuhkan kesadaran akan kebersihan pada anak-anak. Memang saya belum terbiasa menjaga kebersihan. Saya juga merasa kurangnya dukungan dari teman-teman rekan guru atau teman-teman sejawat yang ada di lingkungan sekolah yang masih kadang cuek saat mengajar ketika kelas masih dalam keadaan kotor. Iya. Kemudian apa Ibu pernah meminta dukungan dari kepala sekolah atau mungkin yang lainnya untuk membantu pergerakan atau menggerakkan warga sekolah dalam program ini? Untuk sampai saat ini belum Pak. Jadi apa yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat untuk mengatasi hal ini? Tentunya kira-kira yang mungkin yang akan saya pertama lakukan, saya akan menghadap kepada kepala sekolah tentunya sebagai pemimpin untuk meminta dukungan penuh dalam program kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, saya akan meminta dukungan juga pada semua rekan guru tentunya untuk bersama-sama berkomitmen, bertanggung jawab untuk mewujudkan sekolah itu supaya bisa menjadi bersih. Ya, selain itu, apa aksi nyata yang bisa Ibu lakukan atau terapkan pada siswa untuk membantu kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kebersihan? Saya ingin rencananya itu berkolaborasi tentunya dengan semua warga sekolah, bukan hanya dengan rekan guru atau siswa. Ya kalau perlu kamtim yang ada di lingkungan sekolah itu, saya akan mengajak mereka untuk berkolaborasi, mengadakan dan senantiasa menjaga kebersihan sampah di sekolah
Dan selain itu saya juga akan mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mengadakan perlombaan kebersihan kelas, kalau bisa itu dilaksanakan pada setiap akhir semester, Pak. Ya baik Bu, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan kemauan siswa untuk menjaga kebersihan kelasnya. Kira-kira apa masih ada rencana lain yang bisa Ibu lakukan pada waktu dekat ini? Mungkin rencana yang akan saya lakukan pada waktu dekat ini, saya mungkin akan memutarkan video pembelajaran di video yang berkaitan tentang bagaimana cara menjaga kebersihan sampah di sela-sela pembelajaran di kelas, supaya peserta didik bisa memahami dan mengerti dan melaksanakan ketika video itu diputarkan kepada mereka, bahwa ternyata sampah itu ketika lingkungan sekolah dan kelas kita itu kotor, itu harus dibersihkan. Salah satunya seperti itu Pak, dengan memutarkan video di sela-sela pembelajaran. Iya, sangat bagus sekali Ibu ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Ya tentunya ya saya semua mau mengajak warga sekolah yang ada di dalam lingkungan sekolah itu untuk tetap selalu semangat dalam menerapkan kebersihan sekolah, Pak. Oke, bagus sekali Ibu ya tentang komitmennya. Iya Pak. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang maksud atau Terima kasih Pak. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Oke, Terima kasih Pak atas sharingnya, waktunya untuk mengobrol dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. amin ya rabbal alamin. Semangat Ibu. Semangat Pak. Baik Bapak, tadi saya sudah mengamati proses dan percakapan Bapak dengan coaching. Ya, terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Nah Bapak, untuk pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Jadi yang sudah saya lakukan dalam proses percakapan tadi, yaitu saya menerapkan prinsip coach, yaitu kemitraan, kemudian proses keaktifan dan memaksimalkan potensi. Itu kemudian juga melaksanakan kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot dengan keikhlasan. Ya, yang sudah Bapak Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya. Jadi di catatan saya, Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, itu terbukti Bapak. Tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar maksimalkan potensi dari seorang coaching, dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di seperti tadi, mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana Bapak. Dan yang paling terpenting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan anu cepat, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan yang saya Bapak Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan terakhir berdasarkan hasil coaching Bapak. Tadi ini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, baik. Yang ingin saya kembangkan lagi Ibu ya, pertama adalah kehadiran penuh. Kemudian ada saya tadi ingin mencoba ke depannya melakukan teknik stop agar lebih rileks lagi dengan coaching saya, atau yang kita sedang melakukan percakapan agar lebih rileks lagi. Itu yang proses terapkan.
Baik, kehadiran penuh atas presensi menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak Ibu maksimalkan dalam diri Bapak. Tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam dan kita memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Yang saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya ke depannya kita memberikan proses coach bisa sesuai yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Bapak tetap berpegang teguh pada alur Tirta. Jadi alurnya Tirta tetap dilaksanakan terus. Terima kasih Bapak, sudah sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Baik Ibu, makasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, sehat luar biasa Pak. Ya, alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita memulai proses coaching hari ini, saya berperan sebagai pengamat observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching nantinya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya ya. Ya. Jadi agar Ibu juga tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti dulu Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang yaitu kemitraan, kemudian proses keaktifan ya, dan memaksimalkan potensi serta tentunya Ibu juga tentunya sudah memiliki potensi inti dari coaching yang untuk proses yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur kita ya, yaitu tujuan kemudian identifikasi rencana juga tanggung jawab. Itu rubrik yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana bisa dipahami Bu? Oke, baik Ibu, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Iya, tentu boleh Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama, Ibu kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua. Nanti mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa ya, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi Ibu kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Iya, nanti untuk kompetensi yang spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti kunci saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temukan. Baik, memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci yang bisa menggali banyak hal dari seorang coaching nantinya ya. Nah, Ibu untuk yang pertanyaan yang terakhir ini sudah indikator kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator dari Ibu ya dalam tujuan dalam proses percakapan nanti maksudnya. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, yang pertama bahwa nantinya saya menerapkan alur jalan lutut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kunci sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik ya, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait prosesnya mengenai cerita, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses nanti.
hanya itu Ibu ya, ini saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan mulai percakapan dengan kuncinya ya. Saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau pencapaian yang sudah Ibu tentukan tadi ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, ya. Sudah siap ya? Siap Pak. Ya. Silakan dimulai proses coachingnya. Siap Pak. Assalamualaikum dan selamat pagi Bu Mirna. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Alhamdulillah kabarnya baik. Maaf ya Ibu mengganggu atas waktunya. Oh, sama sekali tidak mengganggu. Tadi Bu Mirna WA katanya ada hal yang mengganjal di hati Bu Mirna. Jadi ingin berbagi cerita dengan saya ya Bu? Iya Ibu, betul sekali Ibu. Apa nih yang mau dibicarakan Bu Mirna? Begini Ibu, ada salah satu murid saya yang sering datang terlambat ke sekolah. Dengan alasan itu setiap harinya berbeda-beda. Terkadang beralasan itu bangunnya kesiangan, sakit perut lah, di jam mau berangkat sekolah baru melakukan alasan-alasan yang seperti itu. Dia juga ini suka bolos Bu, dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah yang sering dia lakukan. Oke, jadi fokus pembicaraan kita hari ini murid yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang berbeda-beda. Terus sekali Ibu. Oke. Dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Mirna dapatkan? Tentunya saya ingin membantu murid saya yang tadi itu Ibu. Saya ingin membantunya bagaimana siswa saya yang bernama Nabil ini tidak mengulangi perbuatannya secara terus-menerus Ibu. Oh begitu. Bu Mirna sudah pernah melakukan apa saja untuk membantu siswanya? Saya sudah sering kali menasehati dia, melakukan konsultasi dengan wali murid. Dari hasil konsultasi tadi itu, Nabil ini ternyata selama ini tinggal bersama tantenya. Ternyata Nabil ini orang tuanya ibu sudah meninggal dunia dan sudah lama, dan dia saat ini tinggal dan dibesarkan oleh tantenya Ibu. Dari nasihat yang diberikan dan konsultasi Bu Mirna lakukan, jika dipilih dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Mirna dalam percakapan sebelum ini? Di posisi saya, kalau menurut saya sih saya masih berada di posisi 5 Ibu. Oh, Bu Mirna paling tidak ingin di posisi berapa? Saya menginginkan tentunya berada di posisi 8 kalau bisa Ibu. Untuk mencapai posisi yang ke-8, apa yang bisa Bu Mirna lakukan untuk membantu siswa tadi tersebut Ibu dalam ke-8? Sebenarnya hal ini saya sudah pikirkan Ibu, apa yang harus saya lakukan, kemudian bagaimana upaya saya untuk membantu Nabil ini agar semangat datang ke sekolah dan tidak mencoba untuk melakukan hal-hal yang di luar dari peraturan sekolah seperti membolos lagi. Kalau menurut pengalaman Bu Mirna, anak-anak ini senang diperlakukan bagaimana sih agar lebih rileks, lebih semangat sekolah dan lebih fokus? Mungkin ada ruangan tersendiri untuk bisa saya mengobrol santai dengan siswa tersebut. Siswa tersebut saya mungkin akan mengajak dia untuk sharing antar guru dan murid, kemudian saling berbagi cerita dari hati ke hati supaya tercipta bonding, kedekatan yang lebih baik lagi. Mungkin bentuknya itu adalah membantu murid untuk mencari jalan keluar atau bentuk ngobrol santai, kemudian dengan anak yang bermasalah tadi yaitu Nabil Ibu. Oke. Dari dua hal ngobrol dalam hal santai atau ngobrol dalam mencari solusi tadi, kira-kira yang bisa lakukan Bu Gisme yang mana? Kedua-keduanya bisa saya lakukan. Mungkin hanya tinggal saya bagaimana saya mengatur waktunya saja. Bisa saya lakukan satu persatu dengan anak yang mempunyai masalah tadi, atau dengan ngobrol santai bersama dengan teman-temannya Ibu. Yang mana yang mungkin bisa Bu Mirna lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah
ngobrol santai Ibu dengan teman-temannya Nabir. Mungkin itu akan lebih mengena Ibu. Nanti dapat saya lakukan dengan bertanya kepada teman-teman Nabir atau ke Nabirnya langsung. Mungkin dengan pertanyaan pancingan ini nantinya bagaimana caranya agar Nabir ini tidak terlambat lagi bangun paginya, kemudian manfaat apa saja yang bisa didapat jika masuk ke sekolah dengan tepat waktu. Begitu Ibu kira-kira. Oke. Kira-kira kapan Bu Mirna bisa menindaklanjuti masalah ini? Sesegera mungkin Ibu, tentunya saya akan meluangkan waktu yang lebih banyak untuk ngobrol santai bersama Nabir atau murid-murid yang lainnya. Mungkin juga akan saya lakukan ketika jam-jam istirahat Ibu. Betul sekali Bu. Supaya masalah segera terselesaikan dengan tentunya anak ini bisa untuk hadir tepat waktu. Berdasarkan diskusi kita hari ini, apa yang Ibu Mirna dapatkan dari obrolan ini? Sebelumnya saya bingung sekali Ibu, namun sekarang saya sudah jadi punya gambaran tentang bagaimana cara mengatasi siswa yang datang terlambat, yang membolos, kemudian tindakan yang mungkin akan saya lakukan untuk menghadapi persoalan saya ini dapat saya terapkan secepatnya Ibu pada peserta didik tersebut. Jadi terima kasih Ibu atas ngobrol-ngobrol yang sudah berbagi dengan saya pada kesempatan hari ini Ibu. Sama-sama Bu, kita akan membicarakan masalah ini lagi setelah Bu Mirna ngobrol bersama anak-anak. Sukses selalu Bu. Ya amin, terima kasih Ibu atas waktunya. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coaching. Ya, terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Ya boleh Pak. Nah, Ibu, untuk yang pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Untuk yang saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan coaching, yaitu berupa kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi kunci, kemudian berupa kemitraan, proses kreatif dan maksimalkan potensi kunci. Kemudian potensi itu yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang sudah Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya. Jadi di catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara ya, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses keaktifan, di mana Ibu berusaha menggali identitas diri seorang coaching untuk mendapatkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian itu Ibu ya juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Dan juga itu Ibu ya sudah memberikan kompetensi inti yang sesuai di tadi. Ibu mengharapkan ada dua ya, itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan-catatan itu Ibu sudah melaksanakannya dengan baik. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu itu sudah menerapkan percakapan dengan alur cerita. Ya, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya Bu, tadi Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan sudah luar biasa. Terima kasih Pak. Nah ini ada pertanyaan terakhir pada satu nasib Ibu tadi. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi?
Ya, potensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin coach tadi merasa sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh atau present menjadi harapan ibu agar lebih bisa dikembangkan. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk ibu agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dalam paradigma coaching, terutama dalam menyampaikan atau pelayanan coaching. Ibu berpegang teguh pada alur kita ya, jadi alur kita tetap dimaksimalkan terus. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak Bu, sebuah proses sangat luar biasa, semoga bisa berdampak bagus. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video dari kami semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.